Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak Umi, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa ya nak, mengisi absen di GCR. Baik, anak Umi, pembelajaran kita hari ini adalah masih di tema 2 dengan subtema 2, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia, masih dengan materi dongeng yang akan Umi bawakan sendiri. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan anak Umi mampu menuliskan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan ataupun tulisan. Yang kedua, mampu mempraktekkan pesan yang terdapat dalam dongeng di kehidupan sehari-hari. Yuk kita masuki pembelajaran kita. Pengertian dongeng. Di ST 1 minggu kemarin Umi sudah jelaskan apa sih pengertian dongeng? Ya, dongeng itu adalah salah satu karya sastra yang ceritanya tidak benar-benar terjadi, tetapi dapat diambil pelajaran. Ya. Nah, fungsi dongeng itu adalah untuk apa nak? Ya, untuk hiburan. Dalam cerita dongeng pasti berisi pesan, moral, atau amanat yang mendidik untuk pembaca. Inilah maksudnya pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Bentuk pesan atau amanat dalam dongeng. Nah, bentuk pesan dalam dongeng itu ada 2. Pertama, tersurat, yaitu amanat atau pesan dongeng. Pesan dongengnya tertulis langsung dalam cerita dongengnya. Ingat ya, kalau tersurat itu tertulis langsung dalam cerita dongeng. Dan yang kedua adalah tersirat. Yang kedua adalah tersirat. Tersirat itu apa nak? Amanat atau pesannya tidak tertulis langsung dalam cerita dongeng. Jadi beda tersurat dan tersirat. Kalau tersurat dia tertulis, kalau tersirat tidak tertulis, ya. Nah, kalau yang tersirat ini biasanya kita harus mencari dan menyimpulkan sendiri pesan dongengnya. Jadi caranya kita baca dulu, kalau dongengnya dalam bentuk tulisan, atau kita tonton dulu, kita dengarkan sampai habis. Nah, dari cerita itu nanti baru kita bisa simpulkan apa sih pesan dari dongeng tersebut. Nah, ini ada salah satu contoh dongeng tentang semut dan merpati. Anak Umi dengarkan ya. Kemudian nanti kita akan mencari pesan yang terkandung di dalam cerita. Baik ya, dengarkan ya nak. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang. Dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk mengerti, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam, sang merpati pun merasa iba. Burung merpati pun memetik daun dan menjatuhkannya dekat semut. Semut pun merayap naik ke atas daun. Akhirnya, semut berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia membebaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ibaskan ranting. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan diri.
Baik anak Umi, setelah kamu menyaksikan tayangannya, ya, sekarang kita akan ya mencari inti dari cerita, kemudian pesannya ya nak ya. Pesannya itu apa? Ya, pesan dari kisah semut dan merpati. Inti pertama, intinya dulu ya nak. Inti ceritanya adalah sikap tolong menolong. Siapa tadi yang ditolong? Iya, si semut. Kemudian gantian, si merpati ditolong si semut. Tadi semut ditolong merpati, sekarang merpati ditolong si semut. Jadi inti ceritanya adalah sikap tolong menolong. Pesan atau amanatnya atau pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita jangan pernah ragu untuk berbuat kebaikan kepada siapapun yang sedang berada dalam kesulitan. Karena kebaikan yang kita lakukan pasti suatu saat kita akan mendapat balasan kebaikan pula. Nah, tadi siapa yang lagi kesulitan nak? Si semut ya, tergelincir. Kemudian siapa yang menolong? Iya, merpati ya. Terus pada suatu saat kita akan mendapat balasan kebaikan. Siapa yang tadi langsung mendapat balasan kebaikannya? Iya, si merpatinya ya. Langsung ditolong oleh si semut. Baik. Ya, kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Bermain peran. Nah, bermain peran ini sama dengan bermain drama. Nah, apa sih arti bermain peran? Bermain peran adalah pembelajaran yang di dalamnya perilaku berpura-pura ya, atau berakting kayak di TV-TV itu, di film-film itu ya nak, yang dilakukan dengan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, dan gerak-gerik tokoh-tokohnya. Nah, kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang disebut pantomim. Materi yang selanjutnya adalah menyusun kata-kata acak menjadi kalimat padu. Nah, nanti di sini anak Umi kamu lihat ada kata-kata acak ya. Ada terdiri 10 kata acak. Nah, kata-kata ini belum disusun ya. Nanti kita akan sama-sama menyusun kata-kata tersebut. Ada kata lagi, tidak, pembohong, dipercayai, akan, pernah, mereka, berkata, walaupun, benar. Nah, ada 10 kata. Nah, coba anak Umi kita susun menjadi kalimat. Kalimat pertamanya apa? Kata pertamanya, iya, pembohong ya nak. Pembohong tidak akan pernah dipercayai lagi walaupun mereka berkata benar. Jadi kalimat acak itu maksudnya kalimat yang masih belum beraturan. Harus kita susun menjadi kalimat yang padu, artinya yang benar. Baik anak Umi, sampai di sini penjelasan dari Umi. Umi tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.